Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya jua kita dapat berjumpa kembali untuk sama-sama membahas tentang strategi pembelajaran tematik integratif. Ibu Bapak Guru yang budiman, pernahkah Anda melihat lembaga PAUD menyelenggarakan acara puncak tema dengan cara mengajak anak-anak ke tempat pemadam kebakaran misalnya, atau ke kantor polisi, bahkan ke bandara bersama-sama dengan teman-teman lain dan tentunya juga dengan Ibu Bapak Guru, atau mengadakan acara besar di pendopo atau aula di sekolah dengan satu tema yang menjadi acuan, misalnya tema tentang profesi ataupun pekerjaan. Ibu dan Bapak Guru, di akhir sesi pembahasan kita ini diharapkan Ibu dan Bapak Guru dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran tematik integratif di lembaga pendidikan masing-masing. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini, anak didik kita akan lebih optimal belajar melalui bermain dan memahami apa yang diajarkan oleh Ibu dan Bapak Guru apabila kita menggunakan tema tertentu. Selanjutnya, di dalam pendidikan anak usia dini, anak akan belajar semakin optimal apabila pembelajaran dan kegiatan yang diberikan membuat mereka selalu tertarik, tidak monoton, dan yang pasti membuat mereka tidak menjadi bosan. Untuk itulah pembelajaran tematik dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, penuh makna, dan sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas inti dari pembelajaran tematik integratif. Ibu dan Bapak Guru, pembelajaran tematik integratif dibelajarkan pada anak karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Selain itu, perkembangan fisik mereka tidak pernah dapat dipisahkan dari perkembangan mental, sosial, dan juga emosional pastinya. Jadi, penggunaan tema dalam pembelajaran anak usia dini dapat menjadi payung yang mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Ibu dan Bapak, guru yang budiman, selanjutnya penentuan tema ini bersifat terbuka, artinya lembaga PAUD dapat menentukan tema sendiri yang disesuaikan dengan minat anak, usia, situasi kelas, kondisi lingkungan, dan kesiapan guru untuk melakukan kegiatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ibu Bapak Guru yang budiman, ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama-sama. Mengapa harus menggunakan tema? Ayo dijawab. Baiklah, pertama, tema dapat memusatkan perhatian pada satu topik tertentu. Kedua, anak dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai bidang pengembangan dalam tema yang sama. Dan yang ketiga, pemahaman anak terhadap materi pengembangan lebih mendalam dan berkesan tentunya. Lalu yang keempat, kompetensi berbahasa dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan bidang pengembangan lain dan pengalaman pribadi masing-masing anak. Terakhir, yang kelima,
anak lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Wah, banyak ya ternyata kemengapaan dari pentingnya pembelajaran tematik integratif. Nah, Ibu Bapak, guru tertarik tentunya untuk melakukan implementasi ini di lembaga PAUD masing-masing. Lalu bagaimana cara kita memilih tema yang menarik, yang dekat dengan anak dan membuat anak menyenangkan? Ibu Bapak guru, tema sebaiknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat yang dimaksud adalah dekat secara fisik, secara emosi, ataupun kedekatan berdasarkan minat anak. Tema yang dekat secara fisik dengan anak, misalnya diri sendiri, keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, binatang, tanaman, bahkan lingkungan alam. Lalu, apa itu tema yang dekat secara emosional dengan anak? Tema itu adalah tema yang terkait dengan hobi dari masing-masing anak, atau biasa kita sebutnya dengan kesukaan ya. Kesukaan anak-anak terhadap makanan, kesukaan anak-anak terhadap tempat rekreasi juga bisa, dan lain sebagainya. Termasuk juga film-film kesukaan anak, misalnya Doraemon, itu bisa dihadirkan ke dalam kelas tentunya dengan konteks pembelajaran yang sesuai. Lalu, dalam memilih tema yang dekat secara emosional dengan anak, hendaknya Ibu Bapak guru harus benar-benar mencermati kesesuaian dengan tujuan pendidikan anak usia dini itu sendiri, termasuk juga budaya lokal dan dampak yang mungkin akan muncul. Ataupun tema itu dapat juga dipilih secara insidental. Apa itu insidental? Tema dipilih secara insidental artinya tema-tema yang dapat disisipkan jika ada kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami di lingkungan sekitar anak. Misalnya, peristiwa terjadinya banjir. Nah, ada anak-anak yang mengalaminya, atau mungkin gempa bumi, gunung meletus, itu dapat dijadikan tema insidental di suatu daerah tertentu untuk menggantikan tema yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi intinya mengganti tema itu sah-sah saja, diperbolehkan. Yang penting tema itu menjadikan tema yang menarik, dekat dengan anak, sesuai minat, dan tentunya disesuaikan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan anak. Ibu Bapak guru, berikut ini mari kita saksikan wawancara dengan guru yang telah melaksanakan strategi pembelajaran tematik integratif. Mari kita dengarkan pendapat mereka, kesan mereka, dan juga apa yang dirasakan oleh mereka ketika mereka menggunakan pembelajaran tematik integratif bersama anak-anak. Mari kita saksikan. Untuk di TTK ini sendiri sudah menggunakan pembelajaran tematik atau belum? Sudah. Kami memang sejak awal saya di sini juga itu sudah menggunakan tematik ini sekitar tahun 2011. Cuma sebelumnya saya kurang tahu, itu kita sudah menggunakan tema dengan berbagai dengan berbagai model gitu. Maksudnya kadang dulu pernah tema itu dalam sebulan kita masih mengikuti tema-tema yang secara umum sekali gitu. Misalnya tema buah, nanti tema buah itu dalam, pokoknya kita ambil temanya tema-tema besar gitu. Coba kalau sekarang itu mulai tahun berapa ya, kami mulai menggunakan tema-tema itu yang lebih spesifik gitu. Jadi kalau misalnya buah, kita langsung ambil spesifiknya buah, misalnya buah pisang atau buah apa gitu. Jadi kita langsung Sejauh ini penggunaan pembelajaran tematik dirasa membantu atau tidak membantu untuk pembelajaran anak? Cukup membantu ya gitu, karena memang ketika belajar itu menggunakan tema, anak-anak menjadi lebih lebih mendalam yang dipelajarinya, dan
lebih fokus sih gitu. Maksudnya ketika kadang belajar ini, jadi nggak cuma belajar yang asal lewat, tapi kan kalau dari tema itu kita bisa mengupas banyak hal gitu ya. Dari mulai misalnya kalau pisang nggak hanya sekedar tahu buah pisang, tapi pisang itu bisa diapakan, gunanya untuk apa namanya, dia punya manfaat apa saja gitu. Itu lebih banyak hal yang bisa dikupas dengan satu tema gitu, dibandingkan dengan kalau misalnya belajar tanpa menggunakan tema. Sejauh ini penggunaan tema di sini yang paling menarik apa Tante? Atau paling dirasa anak itu tertarik gitu? Anak itu tertarik, ini baru kemarin ya, itu memang yang anak-anak memang lebih dekat gitu dengan anak. Kayak misalnya kemarin nih pemadam kebakaran, itu memang anak-anak sering lihat, tapi mereka tidak pernah, mungkin di daerahnya mungkin pernah lihat gitu ya mobil pemadam kebakaran lewat atau bagaimana, cuma mereka memang tidak pernah mempelajari. Makanya ketika kemarin ada tema pemadam kebakaran, mereka antusias sekali gitu untuk apa namanya, ketika berkegiatan itu gitu. Dan ternyata tentang pemadam kebakaran itu banyak hal yang di sekeliling kita itu sebenarnya banyak alat-alat yang mereka sebenarnya sering lihat, tapi mereka baru tahu, oh ini sebenarnya untuk berfungsi untuk menangkal kalau misalnya ada kebakaran, mengatasi ketika ada kebakaran, itu salah satunya. Selain itu juga waktu tema kambing juga yang sebelum ini ya gitu ya, pokoknya yang terbaru, mereka juga ya antusias gitu, karena ketika belajar itu juga kami berusaha untuk mendatangkan yang konkretnya gitu. Jadi anak-anak juga saya rasa sih antusias gitu, dan saya pikir hampir semua tema itu kelihatan sih mereka itu cukup antusias gitu. Untuk sejauh ini berarti puncak tema itu penting nggak menurut Tante? Penting ya gitu, karena puncak tema itu kayak apa ya, kulminasi gitu ya, pokoknya kayak titik dimana anak apa namanya, ini keseruan puncaknya gitu. Anak-anak bisa, mereka selalu menanti gitu puncak temanya apa Tante gitu, biasanya mereka suka seperti itu gitu. Untuk sarana dan prasarana di TTK ini sudah mumpuni untuk pembelajaran tematik atau belum? Jadi kan kalau misalnya untuk pembelajaran tematik, jadi kan setiap ganti tema itu kami berganti ya, maksudnya medianya apa dan sebagainya. Kami berusaha untuk memang untuk mengadakan gitu ya, untuk pokoknya memperlihatkan kalau memang di sini tuh siap untuk anak-anak belajar tentang tema gitu. Dan ya itu karena berganti, jadi memang tidak selalu tersedia di sini gitu. Maksudnya kalau misalnya untuk ditanya apakah selalu tersedia, tapi memang setiap ganti tema kami akan selalu mencari berbagai media pendukung dan sebagainya. Selanjutnya, dalam pembelajaran tematik integratif ini perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai strategi dan langkah-langkah pembelajaran tematik integratif sebelum pembelajaran ini diterapkan secara langsung. Untuk itu, nanti pada saat kita bicara tentang langkah-langkah, Ibu dan Bapak guru benar-benar mencermati agar tidak salah langkah. Pertama, apabila Anda memahami konsep dasar pembelajaran tematik integratif ini, Anda, Ibu Bapak guru maksudnya, dapat membaca kegiatan belajar untuk melihat contoh pengembangan tema, implikasi, strategi, dan langkah pembelajaran tematik integratif. Ibu Bapak guru, tema yang dikembangkan dalam pembelajaran harus dapat membangun program-program pengembangan nilai, moral, dan agama. Biasa kita singkat dengan AMOR ya, agama dan moral, boleh juga menyebutnya demikian. Kemudian yang terkait dengan fisik motorik, jangan lupa ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Lalu apalagi? Ya, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan yang terakhir pengembangan seni. Pada pelaksanaannya, tema dan kompetensi dasar dikembangkan menjadi sebuah muatan pembelajaran. Selanjutnya, pengaturan ruang kelas juga menjadi hal yang penting dalam pembelajaran tematik integratif. Ruang kelas harus diatur sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran anak. Misalnya, ketika ibu dan bapak sedang menggunakan
tema tanaman, subtemanya binatang unggas gitu ya, keluarganya unggas. Kemudian mengambil salah satunya yaitu burung merpati. Maka kelas kita harus penuh dengan nuansa, ada burung merpati, ada kandangnya, ada sarangnya, kemudian juga ada pengolahan untuk engineeringnya yang terkait dengan burung merpati. Nah, sekarang kita bicara tentang dinding kelas yang ada di lembaga PAUD kita. Tidak boleh sepi ya Ibu Bapak, tetapi juga tidak boleh tidak sesuai dengan tema. Jadi dinding-dinding yang digunakan untuk memajang hasil karya anak-anak atau juga menunjukkan berbagai macam sumber belajar yang kita tempelkan, kita pasang, itu semuanya harus terkait dengan tema kita, sehingga anak-anak dimanapun di setiap sudut di lembaga PAUD itu mereka bisa merasakan tema apa sih yang sedang dilakukan oleh guru, dibuatkan strateginya dan sedang diimplementasikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran tematik integratif haruslah bervariasi. Ibu bapak guru bisa menggunakan metode eksperimen atau praktek langsung atau juga penugasan atau apa saja metode yang kita inginkan, termasuk metode bercakap-cakap gitu ya. Ketika kita sedang berinteraksi dengan anak-anak, itu juga bisa digunakan baik di dalam kelas ataupun di ruang kelas. Dan ternyata dalam pengimplementasiannya pembelajaran tematik integratif ini lebih mengutamakan pengalaman belajar anak. Misalnya bersahabat, menyenangkan, tapi tetap bermakna buat anak. Lainnya adalah anak belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang sudah dia pahami. Misalnya, dia sudah memahami tentang profesi polisi dari ayah atau bundanya yang mungkin juga anggota polisi. Kemudian ketika ibu guru mengajarkan tentang tema profesi polisi, anak bisa memberikan bercerita dengan teman-temannya tentang pekerjaan ayah dan sebagainya. Dan terakhir, pengimplementasian tematik integratif ini merupakan suatu bentuk pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran terpadu dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, pertama, guru harus kreatif dong gitu ya. Kemudian yang kedua, harus melakukan perancangan yang tepat sesuai dengan langkah-langkah dan prosedurnya. Kemudian yang ketiga, memilih kompetensi yang akan dibelajarkan kepada anak, lalu memilih tema yang sesuai. Nah, selanjutnya yang terakhir tetap harus bermakna, menyenangkan dan juga merupakan satu kesatuan yang utuh. Peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas maksudnya ya. Terkadang anak-anak itu akan bekerja secara individual, berpasangan, kelompok kecil ataupun juga klasikal ketika mereka membuat suatu proyek-proyek tertentu. Anak-anak diharapkan semuanya bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang bervariasi tersebut. Selanjutnya tentang sarana dan prasarana. Hal ini merupakan hal penting sebagai kebutuhan belajar karena sarana prasarana itu sangat mendukung pelaksanaan dari tematik integratif tersebut. Nah, Ibu Bapak guru yang budiman, baru saja kita sama-sama membahas tentang strategi pembelajaran tematik integratif.
tugas ibu dan bapak adalah membaca kembali modul online, mencermati prosedur, langkah pelaksanaannya, dan terus diimplementasikan di lembaga masing-masing, baik di dalam kelas ataupun juga di luar kelas. Karena anak-anak itu bisa bermain di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam, mudah-mudahan ibu dan bapak akan menjadi guru yang cerdas sehingga membuat anak-anak semakin cerdas dan menjadi guru yang kreatif sehingga anak-anak menjadi lebih kreatif. Salam.